Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 16. Bagus Sajiwo, bukankah engkau hilang diculik orang? Aduh, mengapa anakku juga mengalami hal yang sama? Pusposari teringat akan Nawangsi yang diculik orang dan tiba-tiba ia menangis. Kanjeng Bibi, tentang diri saya kita bicarakan nanti saja. Sekarang harap Bibi ceritakan, apa arti ucapan Bibi tadi? Anak Bibi diculik orang? Cangak Awu yang menjawab karena istrinya masih sesenggukan. Ah, malapetaka menimpa kami, Bagus Sajiwo. Jatikusumo diserbu gerombolan Warok Ponorogo dan dalam keributan itu, kami dapat mengusir musuh, akan tetapi anak kami, Nawangsih yang berusia 13 tahun, dilarikan seorang pemuda. Kami berdua sekarang hendak melakukan pengejaran ke Ponorogo, akan tetapi di sini kami ragu karena jalan bercabang. Kami memutuskan untuk melakukan pengejaran ke utara menuju ke Ponorogo. Kalau begitu, biarlah saya yang akan mengejar ke barat. Bagaimana ciri penculik itu, Paman? Yang melihat adalah seorang murid Jatikusumo yang dilukainya. Dia seorang pemuda yang berwajah tampan. Baik, saya mohon pamit, Paman dan Bibi. Saya akan melakukan pengejaran, kata Bagus Sajiwo sambil melompat ke atas kudanya dan membalapkan kuda itu ke arah barat. Ki Cangak Awu dan Nyi Pusposari juga segera melanjutkan pengejaran mereka ke utara. Seperti kita ketahui, Bagus Sajiwo meninggalkan rumah orang tuanya di lereng Gunung Kawi untuk merantau dan ayahnya berpesan agar dia singgah di perguruan Jatikusumo, menjenguk bibinya, Pusposari yang menjadi istri Ki Cangak Awu ketua Jatikusumo. Dia sudah mendengar keterangan ayah ibunya tentang ciri-ciri Ki Cangak Awu dan Nyi Pusposari, maka ketika tadi berpapasan, dia mengenal mereka. Mendengar putri mereka yang bernama Nawangsi diculik orang, tentu saja dia segera ingin membantu melakukan pengejaran. Nawangsi adalah putri bibinya, berarti adik bisanya. Ketika kudanya tiba di jalan yang memasuki hutan, dia berhenti dan meneliti tanah di situ agak lembab maka jelas tampak olehnya jejak kaki kuda yang cukup dalam seolah kuda itu membawa beban berat. Inilah kuda penculik itu, pikirnya. Penculik itu membawa Nawangsi, tentu saja bebannya yang dua orang itu menjadi berat dan meninggalkan jejak yang jelas di atas tanah. Dia lalu menjalankan kudanya, mengikuti jejak kaki kuda itu yang memasuki hutan. Matahari mulai condong ke barat. Walaupun sinar matahari masih panas menyengat, namun di dalam hutan itu tampak teduh karena banyaknya pohon rindang yang daun-daunnya merupakan perisai terhadap sinar matahari. Bagus Sajiwo masih terus mengikuti jejak kaki kuda. Mudah saja jejak itu diikuti karena tidak terdapat jejak kaki kuda lain yang sejelas jejak yang diikutinya itu. Dia harus mengikuti terus, kemanapun jejak kaki kuda itu menuju. Kalau sebentar lagi malam tiba dan cuaca menjadi gelap sehingga tidak mungkin lagi melihat jejak kaki kuda itu, baru dia akan berhenti untuk dilanjutkan besok kalau sudah terang tanah. Dia merasa bahwa dia telah menemukan jejak penculik itu. Dia harus dapat menemukan adik bisanya. Tiba-tiba dia menahan kudanya. Pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara yang datang dari depan. Suara orang bicara. Cepat dia turun dari atas punggung kudanya, membawa kudanya agak menjauh lalu melepaskan kendali dan membiarkan kuda itu makan rumput. Dia sendiri cepat kembali ke jalan tadi, bersembunyi di balik sebatang pohon besar. Suara orang bicara itu semakin mendekat dan Bagus Sajiwo menanti dengan hati tegang dan penuh harap bahwa yang datang itu adalah penculik yang dikejarnya, walaupun dia merasa sangsi karena kalau orang itu benar si penculik, mengapa dia kembali? Joko Darmono yang mengendalikan kuda dengan Nawangsih di depannya, menjalankan kudanya dengan santai saja. Begini, kapan sampainya? Cepatkan dong kudanya. Nawangsih menegur. Kalau merangkak seperti siput mendengar omelan gadis remaja itu, Joko Darmono tersenyum. Kalau kubalapkan, aku takut engkau pukul karena kita akan terguncang-guncang sehingga tubuh kita berhimpitan. Engkau akan menganggap aku kurang ajar lalu memukul, kan repot? Jangan goda aku. Cepatlah, lihat, hari sudah menjelang sore. Kita akan kemalaman di hutan. Kemalaman juga tidak mengapa. Kita membuat api unggun pengusir nyamuk dan dingin, tidur di bawah pohon dan besok kita lanjutkan perjalanan.
Tidak. Aku tidak sudi tidur denganmu. Lebih baik aku mati daripada harus tidur denganmu. Ternyata engkau laki-laki kurang ajar, brengsek. Bagus Sajiwo mendengar kata-kata yang diteriakkan dengan marah oleh Nawangsih itu, maka cepat dia melompat dan menghadang di depan kuda Djoko Darmono. Pemuda ini terkejut dan menahan kudanya, memandang kepada Bagus Sajiwo yang tiba-tiba muncul menghadang itu. Bagus Sajiwo tadi mendengar percakapan mereka dan tahu bahwa pemuda itu jelas bukan orang baik-baik karena telah menculik gadis remaja itu. Akan tetapi dia masih belum yakin benar apakah benar gadis itu Putri Ki Cangak Au. Adik manis, apakah Andika yang bernama Nawangsih? Tanya Bagus Sajiwo. Nawangsih memandang pemuda yang menghadang di depannya itu dengan sinar mata penuh selidik dan alis berkerut, sudah merasa tidak senang dipanggil adik manis yang merupakan pujian kepadanya. Pujian laki-laki berarti rayuan gombal. Aku memang Nawangsih dan engkau mau apa? Bagus Sajiwo tidak menjawab akan tetapi tiba-tiba tubuhnya meloncat dan berkelebat cepat sekali. Bagaikan seekor burung Garuda terbang, dari atas dia sudah menyerang Djoko Darmono dengan tamparan ke arah kepala pemuda itu. Djoko Darmono terkejut sekali melihat serangan mendadak yang tak disangka-sangkanya itu. Cepat dia melompat turun dari atas punggung kudanya untuk menghindarkan diri dan pada saat itu, Bagus Sajiwo sudah memondong tubuh Nawangsih dan membawanya turun dari atas kuda. Ternyata serangannya tadi hanya merupakan gertakan saja agar Djoko Darmono melepaskan gadis remaja itu. Nawangsih yang dirangkul dan dipondong Bagus Sajiwo turun dari kuda, meronta-ronta. Lepaskan aku. Lepaskan, setan kurang ajar. Jangan sentuh aku. Adik Nawangsih, aku hendak menolongmu. Kata Bagus Sajiwo. Akan tetapi pada saat itu Nawangsih yang dirangkul segera menggunakan giginya yang kuat menggigit tangan yang merangkulnya. Aduh! Bagus Sajiwo berseru, lebih kaget daripada nyeri karena sama sekali tidak disangkanya bahwa anak perempuan yang hendak ditolongnya itu malah menggigit tangannya. Dan lebih heran lagi hatinya melihat Nawangsih yang terpaksa dia lepaskan itu kini lari ke arah pemuda yang memboncengkannya tadi. Lari kepada si penculik. Nawangsih memilih berdekatan dengan Djoko Darmono karena ia sudah yakin bahwa Djoko Darmono membebaskannya dari tangan Dartoko yang jahat. Sedangkan pemuda yang baru muncul ini sama sekali tidak dikenalnya. Tentu saja ia merasa curiga kepada Bagus Sajiwo dan merasa lebih aman minta perlindungan Djoko Darmono. Panas juga perut Bagus Sajiwo melihat betapa pemuda tampan itu terkekeh-kekeh, menertawakan dia yang digigit gadis remaja itu, tertawa terpingkal-pingkal sambil menekan perutnya karena dia merasa betapa lucunya kejadian tadi. Anak perempuan itu sungguh liar, siapa saja digigitnya. Dia sendiri sudah merasakan gigitan yang menyakitkan itu dan kini dia tertawa-tawa melihat orang lain juga menjadi korban gigitan. Hehehe, baru tahu rasa kau sekarang. Manusia lancang, dengan curang menyerangku dan hendak membawa Nawangsih dengan paksa. Bagus Sajiwo merasa heran sekali melihat Nawangsih malah berpihak kepada penculiknya dan kini gadis itu berdiri di belakang pemuda tampan seolah berlindung. Kisanak, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Aku memang bertugas mencari Nawangsih dan membawanya pulang ke rumahnya. Serahkan anak itu kepadaku dengan baik dan kita tidak perlu bermusuhan. Enak saja kau bicara. Menyerahkan Nawangsih begitu saja kepadamu, orang yang sama sekali tidak kami kenal? Tidak mungkin. Jawab Djoko Darmono. Aku mendapatkan gadis ini dengan susah payah, dengan jalan merebut. Nah, kalau engkau hendak mendapatkannya, engkau juga dapat merebutnya dari tanganku. Engkau tidak mau menyerahkan Nawangsih dan bahkan menantang aku? Tanya Bagus Sajiwo penasaran. Aku tidak menantang siapa-siapa, akan tetapi kalau ada yang hendak merebut anak ini dari tanganku, siapapun juga orangnya, harus menghadapi dan mengalahkan aku. Bagus, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih unggul dan berhak membawa anak ini. Engkau tentu kawan bajul buntung tadi. Bentak Djoko Darmono. Majulah. Dia memasang kuda-kuda dengan gagah sekali, kaki kiri berdiri tegak, lutut kaki kanan diangkat dan kaki kanan menempel pada lutut kiri, kedua tangan dikembangkan dan jari-jari tangan membentuk paruh seperti seekor burung Garuda hendak terbang. Bagus Sajiwo memang tidak mempunyai niat untuk membunuh atau melukai pemuda tampan itu karena dia pun belum tahu mengapa pemuda itu menculik Nawangsih. Akan tetapi dia harus dapat mengalahkan pemuda itu agar dia dapat membawa pulang Putri Ki Cangak Au. Andika yang mengajak bertanding. Majulah.